waspada. Karena waktu terus berjalan. Waktu adalah ruang yang bergerak. Waktu itu seperti es batu. Es batu digunakan, tidak digunakan, tetap mencair. Waktu itu seperti itu. Digunakan, tidak digunakan, habis juga. Setelah tidak ada, baru kita meratap, mengeluh, meminta kepada Allah agar kita dikembalikan lagi. Kalau bisa mengulang waktu, seakan-akan kita ingin hidup lagi. Itulah kelalaian manusia pada umumnya. Kenapa? Karena pikiran terus bergerak ke masa depan, tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang, melupakan kenyataan hidup. Padahal hidup yang sesungguhnya itu adalah sekarang, di sini, saat ini. Makanya ketika diberi kehidupan, jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Karena begitu saya mengatakan tidak bisa, berarti kita menghinakan Allah yang bersama kita. Begitu kita mengatakan tidak mungkin, kita juga sedang menghinakan diri kita sendiri. Karena orang yang selalu mengatakan tidak mungkin, maka dia tidak akan pernah menemukan keajaiban hidup. Jangan pernah mengatakan saya sudah bisa. Karena begitu saya mengatakan saya sudah bisa, kita akan tertutup dari semua pengetahuan baru. Maka orang yang tertutup dari pengetahuan baru, hidupnya ya begitu-begitu saja. Tidak ada kebaruan dalam hidupnya. Hanya mengulang-ulang cara hidup lama, yang jelas-jelas cara hidup itu sudah menyengsarakan dirinya. Orang yang sadar tidak pernah mengatakan nanti saja. Karena mengatakan nanti saja adalah suatu kesombongan. Orang yang selalu sadar bahwa hidup adalah di sini, saat ini, sekarang, dia akan melakukan yang terbaik saat ini. Tidak usah melakukan yang sempurna, karena kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan itu hanya ilusi pikiran orang-orang yang ambisi dengan pikirannya. Hidup itu cukup dengan totalitas. Totalitas artinya apa yang dilakukan saat ini, lakukanlah. Bisa menengok sahabat kita yang sakit di rumah sakit, lakukanlah. Bisa membawa satu sisir pisang untuk membahagiakan mereka, walaupun pisang yang kita kirim belum tentu diizinkan dimakan oleh saudara kita yang sedang sakit, bawalah. Itu yang sering kita lupakan. Dan kita melupakan saat ini. Dan terus menerus ya, pikiran dibawa ke masa depan. Akibatnya hidup penuh dengan kecemasan. Dan orang yang cemas, khawatir, menurut riset para ahli kesehatan, dapat dipastikan tubuhnya asam. Jadi pH tubuhnya itu di bawah 4 itu. Padahal kita lahir ke alam dunia ini, pH tubuh kita itu 7,7. Ketika kita turun pH tubuhnya dari 7,7 ke bawah, di bawah 7,7, tingkat keasaman tubuh kita tinggi, apa yang terjadi? Segala potensi penyakit dalam diri muncul. Setiap orang itu punya, secara genetika mungkin mewarisi yang namanya kanker. Tetapi kanker itu seperti tanaman, kalau disirami tumbuh, kalau tidak disirami tidak akan tumbuh. Kenapa kanker kok tumbuh pada tubuh seseorang? Karena tubuhnya asam. Karena dia menyirami untuk tubuhnya itu. Makanya di usia muda, tubuh ini sudah tidak menjadi kendaraan yang hebat. Padahal sang penumpang yang di dalam, sang jiwa kita, belum pernah diantarkan kemana-mana oleh kendaraan ini. Setelah kehilangan kendaraan ini, baru merengek-rengek kepada Allah, minta dikembalikan lagi ke dunia. Begitu cerita manusia sombong dalam Al-Quran. Oleh karena itu, penuhi semua hak tubuh kita. Segala makanan sebetulnya nggak masalah kalau dikonsumsi dengan seimbang. Menjadi masalah kalau dikonsumsi secara berlebihan. Makan nasi nggak apa-apa, karena ternyata di nasi itu ada yang namanya karbohidrat kompleks. Bukan sukrosa, tapi amilase. Asal porsinya cukup, tidak mungkin seseorang mengalami diabetes.
Kalau jantung kita ingin tetap sehat, ya tentu saja kasih makanan yang sehat buat jantung. Apa yang dibutuhkan jantung? Jantung itu butuh vitamin E sama vitamin K2. Vitamin K2 gampang. Vitamin K2 itu adanya di tempe. Iya. Makanya konsumsi tempe terus menerus. Kalau bisa mentah-mentah dikonsumsinya. Makanya kalau ada penimbunan plak di pembuluh darah akibat terlalu banyak mengkonsumsi kalsium, itu dimobilisasi oleh vitamin K2, itu plaknya itu bisa terurai. Itu sains kalau ngerti. Makanya jangan menutup diri dari segala pengetahuan baru, karena riset tentang kedokteran, riset tentang fisiologi, psikologi terus berkembang. Makanya kalau saya sehari-hari perbanyak vitamin E. Vitamin E itu alpukat. Alpukat kan di Indonesia selalu ada, di mana-mana ada. Saya kalau sarapan pagi, tadi pagi, itu pertama minum jus 8. 1 apel malang, 2 sunkist, 3 wortel, 4 bawang bombay, 5 kunyit, 6 jahe, 7 nanas, 8 madu. Maka saya menyebut jus 8 itu. Enak sekali itu. Habis gitu makan avocado, alpukat. Jadi saya selalu makan 3 jenis buah setiap pagi. Tadi pagi saya makan avocado, stroberi, sama buah kiwi. Nanti divariasi itu, variasi. Sudah. Kalau sudah sarapan seperti itu, minum air aja yang banyak. Sejam sekali minum. Jangan minum menunggu haus. Haus itu alarm. Kalau kita minum menunggu haus, itu sama saja dengan gedung sudah kebakaran, baru alarmnya bunyi. Kan gedung itu alarmnya bunyi kalau sudah kebakaran. Belum ada yang bisa menciptakan alarm sebelum kebakaran terjadi. Belum ada sampai sekarang. Nunggu kebakaran dulu baru alarmnya bunyi itu. Makanya kalau tubuh sudah haus, itu tandanya sebetulnya tubuh kita sudah kebakaran itu. Sudah rusak tubuh. Maka sejam sekali minum. Nah, kalau tubuh ini dilayani semua haknya, dia juga akan melayani kita dengan paripurna. Tidak ada pegal-pegal, tidak ada rematik, tidak ada kepala pusing, vertigo, macam-macam itu. Jika perlu kita harus mengkonsumsi namanya probiotik. Probiotik itu adalah makanan dan minuman yang difermentasi. Gampang kok bikin probiotik. Sudah bisa. Beli nanas 1. Wah, ini ilmu mahal, harusnya bayar. Nanasnya usahakan nanas yang banyak airnya tuh. Nanas Subang, bagus, keren. Nanas Subang tuh keren sekali untuk fermentasi. Potong-potong tuh. Kalau bisa, bonggolnya jangan dibuang. Siapkan wadah yang bisa menampung air 2 liter. 1 nanas masukkan pada air 2 liter itu. Setelah itu potong-potong aja. Di kulitnya dibuang dulu. Setelah itu masukkan jeruk nipis 10 aja. Perasan jeruk nipis. Kasih madu secukupnya sesuai selera. Tutup itu yang rapat. 2 hari kita sudah panen itu. Namanya probiotik. Wah, itu enak sekali. Itu booster itu. Sumber energi. Di situ terjadi fermentasi. Itu penting buat kesehatan usus kita. Karena kalau usus sudah sehat, seluruh tubuh akan sehat. Itu namanya pengobatan holistik. Jadi semua orang yang banyak penyakit itu ususnya nggak beres itu. Makanya bereskan dengan itu. Tambah lagi susu yang difermentasi, namanya kefir. Minum itu aja cukup. Aduh, seharian itu nggak lelah-lelah itu. Saya ngajar dari jam 7 sampai jam 6 pagi, jam 6 sore, ya. 4 mata kuliah. Rata-rata 3 SKS. Ada yang 4 SKS. Jam 7 mulai, jam 6 baru keluar dari ruangan. Hanya terselang sholat aja. Nggak ada lelahnya. Ya. Nah, ini pengajian urusan kesehatan juga
Diajarkan itu. Karena apa? Kalau tubuh fisik ini sudah ambruk sebelum jiwa kita diantarkan, itu namanya kita tidak bersyukur. Karena begitu kita kehilangan tubuh ini, ya Allah, tidak ada lagi cara buat jiwa mencapai Allah kecuali saat dia punya tubuh ini. Maka tubuh ini kendaraan yang paling hebat. Nah, di kendaraan ini jangan lupa, ya, di kendaraan ini ada supirnya, yaitu pikiran kita. Ada penumpangnya, yaitu jiwa kita. Nah, kalau ini kendaraan, ada supir, ada penumpang. Awas, supir ini yang bernama pikiran, jangan dibiarkan nyupir tanpa izin dari penumpangnya. Nah, ini masalahnya si supir ini ugal-ugalan tiap hari. Dia pergi kemana-mana hanya selera dirinya. Bahkan sang jiwa tidak pernah ditanya minta diantarkan kemana. Sudah gitu si supir ini tidak pernah bisa membaca petunjuk jalan. Jadi sering ke jurang itu nyungsep. Nah, petunjuk jalan namanya kitab suci. Nah, kitab suci tidak bisa dibaca oleh orang sembarangan. Oleh karena itu kita harus punya penuntun jalan. Jadi kalau petunjuk jalannya sudah ada, kitab suci, penuntun jalannya juga sudah ada, orang yang ahli membaca petunjuk di kitab suci, tidak akan salah ketika kita melakukan perjalanan. Dan otomatis jalannya harus terpelihara dengan baik. Itulah agama. Jadi agama itu jalan sebetulnya. Agama itu bukan tujuan. Agama itu jalan untuk mencapai tujuan. Makanya di agama ada kitab suci. Kitab suci dibawa oleh para rasul. Nah, para rasul itu disebut penuntun jalan. Kitab suci disebut petunjuk jalan. Sayang, kitab suci sebagai petunjuk jalan itu selama ini hanya dibaca berulang-ulang tanpa diambil petunjuknya apa. Padahal sudah jelas pesan kitab suci kita, terutama Al-Quran, Quran surat. Tidak ada kitab suci yang nama-namanya itu pakai surat. Quran surat, yang namanya surat itu pasti di dalamnya ada pesan. Pesan dari siapa? Pesan dari Dia sang pencipta untuk kita yang diciptakan, supaya kita bisa menangkap surat yang dikirim beliau itu, supaya hidup kita tidak menderita, tidak sengsara, agar hidup kita menakjubkan. Jadi kalau penderitaan hidup itu bukan takdir, itu akibat dari kesalahan kita memilih jalan hidup. Nah, oleh karena itu, maka hari ini kita akan berbicara sesuatu yang besar dan luar biasa, yaitu jika hidup hanya untuk diterima orang lain, maka kita akan mati saat kita ditolak. Kan sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini, mohon maaf, kita lebih banyak hidup kita itu demi untuk menyenangkan orang lain, sampai kita mengorbankan kemerdekaan kita sendiri agar dipandang baik oleh orang lain. Bukankah itu berpura-pura? Bukankah itu yang disebut dengan kemunafikan hidup? Lalu sepanjang kita hidup seperti itu, maka sepanjang itu pula kita tidak akan pernah menemukan diri kita sendiri. Padahal tujuan kelahiran kita ke semesta ini sebetulnya untuk menemukan diri kita sendiri, agar kita bisa menjadi diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan kemerdekaan. Setelah selesai kajian ini, mari kita jujur, introspeksi diri. Sekian lama hidup kita di dunia, ternyata hidup kita hanya berpura-pura baik agar dipandang baik oleh orang lain, dan kita mengorbankan diri kita sendiri. Bahkan, mohon maaf, urusan beragama pun kita ngikuti saja kebanyakan orang. Sekalipun kita tidak merasakan apa-apa dari apa yang kita ikuti, kesadaran kita tidak meningkat, akhlak kita masih seperti itu, masih penuh dengan kebencian, dan kita tidak mau mengubahnya. Kenapa? Itu sudah menjadi paradigma, sudah menjadi doktrin yang sulit untuk diubah. Itu kajian kita hari ini. Oleh karena itu, sudah siap untuk menerima kajian hari ini? Oke. Karena kajian hari ini sangat berbahaya. Bahayanya,
nanti kita akan menjadi diri kita sendiri. Begitu menjadi diri sendiri, saksikan saya, ternyata kedamaian yang selama ini sesuatu yang sulit akan datang secara tiba-tiba tanpa upaya. Ya, supaya ngajinya jelas, saya pakai dasar dulu. Mari kita lihat Quran surat Yunus. Ini surat ke-10 ayat yang ke-36. Lagi-lagi Quran surat. Awas. Sebetulnya kita ini terhormat. Allah yang Maha Tinggi sudah ngirim surat sama kita. Apa nggak terhormat itu? Dapat surat dari Pak Bupati aja, diundang makan malam. Waduh, kayaknya nggak tidur 3 hari 3 malam ya. Bajunya apa? Betul? Iya. Kayaknya mandi 3 hari 3 malam itu, nggak berhenti-berhenti. Ini surat dari Allah ditujukan kepada kita. Bukankah kita sangat terhormat dapat surat ini? Sayang sekali pesannya selama ini kita abaikan. Sama seperti seorang ibu, anaknya tinggal di Rusia, kirim surat pakai bahasa Rusia, kemudian dia baca itu surat berulang-ulang dan dia tidak mengerti bahasa Rusia. Betul? Dia cuma bahagia karena dapat surat dari anaknya. Sehari dia baca 3 kali itu surat. Dan dikasih tahu kepada tetangganya, saya dapat surat dari anak saya. Saya dapat surat dari anak saya. Begitu tetangganya nanya, isinya apa ibu? Teuing. Bahasa apa ibu? Bahasa Rusia. Kebetulan anaknya tinggal di sana. Karena nggak ngerti, tenang aja. Sama seperti kita. Baca kitab suci tiap hari, tenang. Karena tidak mengerti. Tenang. Adem. Betul nggak? Nah iya, beda dengan saya. Baca kitab suci itu, waduh saya gerah selalu. Berdetak jantung saya itu. Karena saya ngerti. Ngerti bahasanya maksudnya. Jadi kalian tuh memang luar biasa. Baca ayat manapun, surat manapun, tenang. Luar biasa. Jadi sama seperti ibu tadi, terima surat dari Rusia itu dari anaknya, tenang. Begitu ada tetangganya tahu bahasa Rusia, dibantu diterjemahkan. Ternyata isinya itu baru saja anaknya mengalami kecelakaan. Dan sekarang sedang berbaring di rumah sakit. Kakinya harus diamputasi. Wah, beritanya semua yang menyeramkan. Setelah mengerti, baru jantungnya berdebar-debar. Kadang-kadang kita suka sombong ketika ditanya pedoman hidupmu apa? Quran dan sunnah. Wah, keren. Begitu saya menjelaskan sesuatu dari Quran yang berbeda dengan paradigmanya dia selama ini, padahal dia itu menjalankan sesuatu cuma katanya, yang benar dari Quran pun bisa jadi ditolak habis-habisan. Saya menyampaikan satu ayat di Quran, surat Hud ayat 106. Dan saya bacakan berulang-ulang. Fa'amal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wasahikun. Dan orang-orang yang celaka tempatnya adalah neraka. Dan di dalam neraka itu dia menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran. Kemudian saya jelaskan di mana kita bernafas. Bukankah napas itu pada saat ruhku ditiupkan ke dalam tubuh, agar ruhku yang ada di sini berhubungan dengan yang meniupkannya, dikasihlah nafas. Jadi napas itu hanya ada saat kita masih hidup. Makanya orang mati menghembuskan napas yang terakhir, beak napasna, daya deui. Jadi kapan kita bernapas? Saat kita masih diizinkan hidup di sini. Makanya napas cuma 2, masuk dan keluar. Quran mengatakan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu Quran, bukan ajaran saya. Saya tunjukkan ayatnya surah Hud ayat 106, bahkan 107-nya mengatakan bahkan langit dan bumi pun masih ada. Itu diperjelas. Karena itu berbeda dengan yang selama ini dipahaminya, sekalipun dari Quran itu ditolaknya mentah-mentah. Padahal kalau ngomong pedoman hidup apa? Quran. Wow, kayak yang bener.
Makanya Quran ini sampai sekarang masih perawan. Masih perawan. Saya menunjukkan Quran surat Al-Imran ayat 49 yang menyatakan begini. Itu dialog antara Rasul dengan Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel